Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di GKI Menteng. Jemaat yang terkasih, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 10 ayat 1-5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikku berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus Allah yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tema kita pada minggu hari ini adalah penerima damai sejahtera. Dan nats kita diambil dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Biarlah kita pada hari ini nanti akan bersama-sama diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah pribadi-pribadi umat yang sudah menerima damai sejahtera. Di dalam kerendahan hati, marilah kita menghadap hadirat Tuhan. Marilah kita memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menaungi kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam kerapuhan kami, di dalam keterbatasan kami, saat ini kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami mau mengaku bahwa acap kali di dalam kehidupan keseharian kami tidak menjadi penyebar damai sejahtera. Seringkali justru kehadiran kami membawa keresahan,
Kehadiran kami menghadirkan suasana-suasana yang menakutkan bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami tidak dapat menguasai ego kami, ketika amarah yang menguasai pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami, ampuni kami ya Tuhan. Ketika terhadap Engkau ya Tuhan, terhadap berbagai teguran, terhadap berbagai arahan, seringkali kami mengabaikan, bahkan kami mengikuti apa yang jadi kehendak diri kami sendiri. Saat ini Tuhan, kami memohon ampun. Bahkan sebagai pribadi-pribadi yang mengaku beriman kepadamu, yang setiap hari Minggu datang menghampiri tahta-Mu, tidak jarang kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak jarang kami tidak mendengarkan Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami. Saat ini Tuhan, tariklah kami kembali agar kami boleh senantiasa dengar-dengaran akan apa yang jadi kehendak dan maksud Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan segala pelanggaran, kekeliruan, dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan menurut kasih setia dan rahmat-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahnya.
Saudara-saudari, terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takuti mau serah, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami. Ketika nafas kehidupan Tuhan masih percayakan bagi kami, berarti masih ada tugas yang Tuhan nyatakan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan. Tetapi kami pun menyadari ya Tuhan, untuk melakukan tugas perutusan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dengan kemampuan kami, dengan diri kami sendiri, tentu kami tidak bisa. Kami butuh Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika pagi ini kami memberi diri untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu, hikmat Tuhan yang membimbing kami. Roh Kudus memperlengkapi kami, agar kami boleh menjadi bukan hanya sekedar pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan, Engkau yang jauhkan segala sesuatu yang akan mengganggu konsentrasi kami. Biar hati, pikiran, diri kami seutuhnya tertuju pada kehendak-Mu saja.
Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan di dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang keluar melalui lidah dan bibir hamba-Mu itu seturut akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kehidupan setiap kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 「 haleluya. 「 haleluya, 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 halelu
Selamat hari Minggu, saudaraku. Tema kita pada minggu ini, penerima damai sejahtera. Banyak orang yang mengejar perasaan aman, perasaan damai. Orang melakukan berbagai macam hal untuk memproteksi diri. Misalnya, setiap kita tentu punya handphone. Maka untuk merasa aman, agar merasa perasaannya damai, tenang, kita memasang password. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang bisa buka handphone kita. Supaya nggak ada orang yang bisa meretas data dari handphone kita. Untuk rumah, supaya kita merasa aman, damai, maka kita pasang pagar yang tinggi. Kita pasang CCTV. Kita pasang alarm. Supaya apa? Supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita bisa memantau dengan cepat. Kita lebih tenang, lebih aman, lebih merasa damai. Ketika kita dalam hal keuangan, supaya kita merasa lebih tenang, lebih aman, lebih damai, kita mengasuransikan rumah kita, dana kita, bahkan kesehatan kita, supaya kita merasa lebih aman, damai. Bahkan kalau kita ingat kisah di minggu lalu, kita melihat ada penyerangan di Mabes Polri. Maka demi merasa aman dan damai, kita akan berusaha kalau kita mau pergi keluar, wah jangan sampai tuh lewat jalan situ tuh. Gimana caranya cari jalan yang lain supaya kita lebih tenang. Hal ini disebut survival mechanism. Kita perlu jaminan rasa aman dan perasaan damai agar kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Namun, Bapak Ibu dan jemaat terkasih, realitas kehidupan kita mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada juga hal-hal yang di luar kendali kita. Para murid di dalam bacaan Injil kita pada hari ini mengalami perasaan-perasaan yang tidak aman, tidak tenang, jauh dari damai sejahtera. Bacaan Injil kita dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 menyatakan bahwa mereka mengunci pintu, mereka bersembunyi dari banyak orang. Ayat ini menjadi gambaran bagaimana situasi dan perasaan para murid pada saat itu. Kristus yang bangkit tidak berdiam ketika melihat kondisi para murid. Di dalam ayat 19 dikatakan bahwa Yesus kemudian datang. Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata damai, jemaat terkasih, diterjemahkan dari kata eirene. Damai sejahtera menggambarkan keadaan yang aman, menggambarkan bahwa kita merasakan kondisi yang bebas dari ancaman dan pertikaian. Ucapan damai sejahtera atau seringkali kita kenal dengan shalom, shalom aleichem, sebenarnya merupakan sebuah ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Yahudi. Biasanya shalom atau shalom aleichem itu diucapkan ketika bertemu dan menyapa orang. Harapannya agar orang yang disapa merasakan damai, ada dalam keadaan yang baik. Tetapi ternyata dalam konteks kebangkitan, saudara-saudari, ucapan damai sejahtera mengandung sebuah arti yang dalam. Sebuah arti yang sangat penting. Dalam bacaan kita pada hari ini, 3 kali Yesus menyampaikan dan mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama Bapak Ibu, ketika Yesus mengucapkannya, itu Yesus menunjukkan tangannya. Yesus menunjukkan lambungnya kepada para murid, kecuali Thomas. Yang kedua, ketika ia menyampaikan damai sejahtera dalam rangka pengutusan para murid dan penerimaan Roh Kudus. Yang ketiga diucapkan ketika
Thomas hadir bersama-sama dengan para murid. 3 kali Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Dan Injil Yohanes sesungguhnya jarang memakai kata damai sejahtera. Selain teks kita hari ini dari Injil Yohanes 20, kata damai sejahtera hanya kita temukan di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang kita baca di dalam kata pembuka di nats kita, dan juga Yohanes 16 ayat 33. Hanya itu. Dan dari Yohanes 14, Yohanes 16 itu punya kemiripan maksud dengan bacaan Injil kita pada hari ini. Dalam ayat-ayat yang disampaikan, Yohanes menyatakan bahwa damai sejahtera itu diberikan oleh Kristus. Yang pertama yang mau bersama-sama kita telusuri adalah Kristuslah yang memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan damai di tengah situasi dan kondisi para murid yang terpuruk. Kehadiran dan sapaan damai sungguh seperti orang yang haus dan diberikan segelas air yang sejuk, air yang dingin, yang melepaskan dahaga orang haus. Berarti sekali. Para murid yang tadinya takut, bimbang akan masa depan selepas ditinggal Yesus, kini mendapat penguatan ketika Yesus hadir, ketika Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi mereka. Ayat 20 kita bisa melihatnya, keraguan-raguan para murid itu hilang, digantikan sukacita yang luar biasa. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, tentu kita pernah merasakan seperti yang para murid rasakan. Kita punya ketakutan, kita punya kecemasan, kita punya keraguan. Kita punya sesuatu yang buat kita itu mencengkram kita. Karena apa yang di depan itu kita tidak dapat ketahui, tidak dapat diprediksi. Dan itu mempengaruhi hidup kita. Ada banyak hal yang masih gelap atau buram, sehingga membuat kita tidak dapat merasakan damai, tidak dapat merasakan aman, tidak dapat merasakan tenang. Yakinlah, seperti Yesus yang menjumpai para murid dan melenyapkan ketakutan mereka, menggantikan dengan damai. Seperti itulah Yesus menyapa kita. Mungkin bentuknya bukan menghilangkan permasalahan, mungkin bentuknya bukan melenyapkan pergumulan, tetapi sapaan damai sejahtera dari Kristus yang memberikan kita kekuatan, memberi kaki yang kuat buat kita, memberi tangan yang cekatan buat kita, memberi pikiran yang jernih buat kita, supaya kita menyadari, supaya kita merasakan bahwa karyanya nyata dalam hidup kita. Damainya diberikan buat kita. Yang kedua, kita bersama-sama mempelajari, saudara-saudari, bahwa para murid ketika dikuasai oleh ketakutan, mereka itu nothing. Tapi setelah sapaan damai itu dinyatakan, dari nothing jadi something. Ini poin yang kedua. Di dalam ayat 20 sesudah Yesus menyatakan pertama kali bahwa ia memberi damai sejahtera kepada para murid, kita dapat melihat bahwa Yesus menunjukkan tangannya. Yesus menunjukkan lambungnya kepada mereka. Yesus itu menyadari bahwa kita manusia, kita itu merupakan makhluk visual. Raga Yesus yang bangkit ternyata memang tidak sempurna. Ada bekas luka yang menjadi penanda. Dan bekas luka itu menyatakan bahwa Yesus pun mengalami masa yang sulit. Dan masa sulit itu sudah berhasil dilewati walaupun meninggalkan bekas luka. Di tengah dunia yang berlomba ingin terlihat sempurna,
Yesus justru menampilkan bekas lukanya. Ketidaksempurnaan Yesus ini juga menjadi titik balik di dalam tugas perutusan para murid. Setiap kita sebagai manusia sejatinya pasti punya luka. Luka yang membekas, luka yang mungkin sampai saat ini tidak bisa hilang. Luka yang menyakitkan. Tetapi seperti Yesus yang juga punya bekas luka, Yesus tetap mau menjadi penyebar dan pemberi damai. Justru ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini rentan, hidup kita ini rapuh, hidup kita ini dapat terluka. Inilah yang memberi daya dorong buat kita, buat para murid, untuk terus-menerus memperjuangkan supaya kita bisa punya hidup yang lebih baik. Hidup yang bukan hanya tentang diri kita sendiri. Luka itu yang mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus hidupnya dipergunakan untuk menjadi penyembuh buat sekitar. Saudara-saudari, hidup kita punya makna bukan ketika hidup kita sempurna, melainkan ketika kita berani terluka, berani memperjuangkan sesuatu yang benar dan berkenan di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya damai itu bisa kita rasakan, supaya damai juga bisa dirasakan sekitar kita. Disitulah kita akan memahami bahwa luka yang tadinya menjadikan diri kita nothing, ketika diubah oleh Kristus, disapa oleh Kristus, kehadiran Kristus mengubah yang tadinya nothing itu menjadi something. Kita yang punya luka, ketika kita disentuh oleh damai Kristus, percayalah bahwa kita bisa jadi something di tangan Kristus. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa ketika damai Kristus itu menyentuh hidup kita. Justru dari luka-luka yang mungkin ada di dalam diri kita, percayalah, luka itu bisa jadi berkat buat orang lain. Kita bisa menginspirasi ketika kita bisa melewatinya. Kita bisa menginspirasi ketika kita bisa berdamai dengan diri kita. Ketika kita menyadari pendamaian itu, damai sejahtera itu dinyatakan buat kita. Dan yang menarik saudara-saudari ketika kita melihat bahwa ternyata tidak semua murid hadir di situ. Thomas yang disebut Didimus ternyata tidak ada bersama-sama dengan para murid lainnya. Lagu dangdut nih ya Bapak Ibu, kemana, gak ada yang tahu kemana nih Thomas ya. Gak ada sumber yang menyebutkan di mana Thomas saat itu sehingga ia tidak bersama dengan para murid. Dan saat itu ketika para murid bersemangat menceritakan, Yesus itu bangkit dengan dingin. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku, sebelum aku mencucukkan tanganku, aku gak akan percaya. Reaksi Thomas mungkin buat kita, wah dia gak percaya nih. Tapi kalau kita membaca bukunya Gary Thomas dengan judulnya Secret Pathway, di sana dikatakan ada 9 tipe spiritualitas saudaraku. Ada naturalis, indrawi, tradisional, askese, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan intelektual. Setiap tipe dari 9 tipe ini punya cara menghayati relasi dengan Tuhan yang berbeda-beda. Dan kemungkinan ada sebuah tafsiran yang menyatakan ketidakpercayaan dari Thomas ini menunjukkan bahwa ia mewakili tipe spiritualitas yang intelektual, yang menggunakan data dan bukti yang empiris sebagai jalan untuk menyelami misteri Allah. Maka sikap Thomas sebaiknya tidak dipandang
melulu sebagai hal yang negatif. Bukankah Yesus juga mengajarkan bahwa kita perlu mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita? Maka ketidakpercayaan Thomas, marilah kita lihat sebagai wujud dia ingin menggunakan data dan bukti empiris. Dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat sikap Thomas yang tidak mudah percaya? Yesus memberi kesempatan, Yesus memberikan kesabaran dan kasih-Nya. Dan kalau kita lihat hasil yang didapat ketika Yesus memberikan kesabaran, kasih, menurut catatan sejarah, Thomas pada akhirnya menyatakan pengakuannya di dalam ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ada sebuah pengakuan yang akhirnya dinyatakan oleh Thomas, dan kita melihat Thomas menjadi orang yang luar biasa dalam tugas perutusannya. Thomas pergi ke India untuk memberitakan Injil, dan konon di India terdapat sebuah gereja yang sangat besar, dan di sana terdapat makam Thomas. Ketika kasih dan damai itu menyentuh Thomas, menghasilkan seorang pelayan yang punya tugas perutusan yang luar biasa, dan tugas itu dia emban dengan sebaik mungkin. Tugas perutusan ini tidak berhenti hanya kepada para murid. Yang ketiga, kita mau belajar seperti damai yang meneguhkan para murid, maka damai itu juga diberikan buat kita. Begitu juga dengan tugas perutusan. Tidak berhenti sampai di para murid, kita juga diberikan tugas perutusan. Yesus, saudara-saudari, tidak hentinya menyatakan bahwa ada damai sejahtera Allah bagi jiwa-jiwa yang dipenuhi ketakutan, bagi jiwa-jiwa yang dilingkupi kecemasan, bagi jiwa-jiwa yang diliputi kebimbangan dan kegamangan. Damai sejahtera Allah ketika diberikan, maka akan membangkitkan keberanian, akan meneguhkan baik para murid dan juga kita untuk melakukan tugas dalam hidup kita. Damai sejahtera Kristus akan masuk untuk menarik kita supaya kita dapat menyatakan damai sejahtera Allah kepada sesama kita. Perjumpaan Yesus dengan para murid mengubahkan mereka. Begitu juga dengan kita. Ketika kita diberi damai, maka damai itu mengubahkan kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang berani keluar untuk mempersaksikan pengakuan kita tentang siapa yang kita imani. Seperti hari ini, nanti kita juga akan bersama-sama mendengar pengakuan iman dari saudara-saudara kita yang dibaptis dewasa dan disidi. Maka kita juga diteguhkan bahwa damainya membuat kita berani untuk mempersaksikan pengalaman iman kita tentang Kristus. Estafet tugas perutusan yang dinyatakan baik kepada para murid dilanjutkan kepada kita. Kita diberikan tongkat estafet untuk meneruskan pemberitaan tentang damai sejahtera Allah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita? Kita telah menerima damai sejahtera, maka kita juga perlu menjadi penyebar damai sejahtera. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyebarkan damai. Kita menjadi penyebar berita yang benar, bukan penyebar berita hoax. Tanpa sadar, Bapak Ibu, seringkali kalau kita terima WhatsApp, kita tuh langsung dengan cepat memforward WhatsApp itu ke grup-grup yang lain. Dan tanpa sadar, kadang berita-berita yang kita kirimkan itu berita-berita yang tidak menyebarkan damai, tapi menimbulkan ketakutan. Berhenti, jangan terus lakukan itu.
Kita harus menjadi penyebar damai. Jangan sampai kita jadi penyebar berita yang tidak benar, penyebar hoax, penyebar berita yang membuat kecemasan. Ketika kita menerima sesuatu berita, menerima sesuatu hal-hal yang penting, telusur dulu. Semoga kita bisa menjadi penyebar damai. Dan penyebar damai ini mulai dari rumah nih. Kita nggak ngapa-ngapain, kita bisa jadi penyebar damai kalau kita menyebarkan apa yang baik. Yang kedua, kita bisa menjadi jembatan ketika ada perselisihan, Bapak Ibu. Ini bisa kita lakukan. Ketika kita melihat ada yang berselisih, semoga dengan adanya kita jadi penengah. Jangan sampai justru adanya kita malah memperkeruh keadaan. Di situ kalau kita memperkeruh ya kita tidak menjadi penyebar damai. Kita harus bisa menjadi jembatan. Ketika ada perselisihan, kita membawa damai. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita membangun persekutuan. Ketika persekutuan kita kuat, di situ ada perasaan aman dan damai. Bagaimana dengan persekutuan di gereja kita? Apakah melalui persekutuan di gereja kita orang-orang merasakan damai? Atau orang-orang merasa tidak dianggap, orang-orang merasa disepelekan, orang-orang merasa dipandang sebelah mata. Mari kita bangun persekutuan yang erat, yang guyup, yang baik, yang membangun. Sehingga selepas dari persekutuan yang kita adakan, persekutuan yang kita bangun, orang-orang merasakan damai. Selamat menjadi penyebar damai karena kita sudah diberi damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang terkasih, saat ini akan dilayankan baptisan kudus dewasa bagi saudara-saudara yang telah menyatakan iman untuk dibaptiskan. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Kini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara yang pada waktu anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus memperbaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari bersama-sama kita berdoa. Di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami sungguh bersyukur ketika sebentar lagi akan dilayankan baptisan kudus dewasa dan juga sidi pada saudari-saudari yang dengan penuh iman mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan yang kiranya memimpin, Tuhan yang kiranya meneguhkan, Tuhan yang kiranya senantiasa menyertai kehidupan iman mereka, pengakuan mereka mulai dari hari ini dan seterusnya.
Biarlah ya Tuhan hikmat-Mu yang juga menjadi penyuluh di dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Inilah kami juga bersyukur ketika kami boleh menjadi saksi dalam saudara-saudara kami menyatakan iman mereka. Biarlah kami sebagai persekutuan juga boleh terus menjadi persekutuan yang saling menopang, saling membangun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta calon anggota baptis dewasa dan sidi menyatakan iman saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudari dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? 4. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan? Yang kelima, apakah saudari berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudari Arianti? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Anya Anggita Evelina Simanjuntak? Ya, saya percaya dan berjanji. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan yang menyatakan pengakuan percaya mereka dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah pengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan
Saudari Arianti, dipersilahkan maju. Arianti, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Anya Anggita Evelina Simanjuntak. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Anya Anggita Evelina Simanjuntak dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dengan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Pujilah Balik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara yang baru saja dibaptis dengan baptisan dan juga pengakuan percaya, Tuhan memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh di dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari. Saudara yang baru saja mengaku percaya, kami bersuka cita karena saudara sekalian berketetapan untuk mengakui iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara sekalian telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah tampak nyata. Saat ini akan diberikan Alkitab dan juga piagam kepada Saudari Arianti dan Saudari Anya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Syukur padamu ya Allah, atas segala limpah rahmat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Syukur padamu ya Allah,
untuk segala kesempatan, kejadian, berbagai hal yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami mau mensyukuri Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami alami, untuk kami jalani. Pun kami bersyukur ketika ada hal-hal yang menjadi pembelajaran buat kami. Ketika ada hal-hal yang secara pribadi kami rasakan tidak menyenangkan, kami tetap bersyukur padamu. Karena di dalam iman kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melampaui batas kekuatan kami. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lewati, tentu ada makna yang dapat kami pelajari. Ajar kepada kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami, bukan hanya umur kami yang senantiasa semakin hari semakin bertambah, tetapi kami merindukan kedewasaan di dalam iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami rindu kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, berakar, berbuah di dalam iman kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama memohon kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan. Biarlah kami boleh tetap punya imun tubuh yang baik. Kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan yang kiranya memampukan kami. Dan kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah, baik itu di dalam pemulihan maupun lemah karena sudah lanjut usia. Tuhan kiranya Engkau tetap ada bersama dengan saudara-saudara kami, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk begitu banyak pergumulan yang mungkin saat ini sedang dirasakan oleh jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini bergumul karena perekonomian. Mereka yang diputus pekerjaan, mereka yang sampai saat ini masih berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru. Tuhan bersama dengan mereka. Kesabaran, ketekunan, dan hikmat-Mu Tuhan, biarlah itu boleh terus menuntun mereka. Tuhan juga bukakan jalan, sehingga mereka mendapat yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan, untuk relasi yang mulai renggang, baik itu relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi antar keluarga, relasi di dalam pekerjaan, relasi di dalam lingkungan tempat tinggal. Tuhan, ketika ada di antara kami yang tersakiti, ketika ada di antara kami yang punya luka, Tuhan jangan keraskan hati kami. Tetapi biarlah kami boleh punya kelembutan hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang rela memberikan pengampunan, hati yang mau mengalah, hati yang mau membangun kembali tali silaturahmi dan kasih seperti yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk berbagai pergumulan kami pribadi lepas pribadi yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu. Engkau adalah Allah yang paling mengenal hati kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami saat ini membawa Tuhan setiap pergumulan kami. Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberikan kepada kami jalan keluar. Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengurai setiap benang yang saat ini mungkin masih tersendat. Biarlah ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami boleh menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja, di dalam setiap tugas gereja menjadi penyebar pewarta kasih Allah.
Tuhan yang mampukan gereja-gereja untuk boleh melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Biarlah gereja-gereja boleh terus bersinergi, bekerja sama untuk menyebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan juga yang kiranya menganugerahkan keamanan. Jangan biarkan ada terorisme, jangan biarkan ada pihak-pihak yang berusaha memperkeruh suasana. Tetapi biarlah Tuhan, seperti Engkau yang sudah memberikan damai bagi kami, mampukan kami menjadi penyebar damai di tengah-tengah tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Ini doa kami ya Allah, yang jauh dari sempurna, kami naikkan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-segalanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat diberikan melalui bank transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Menteng, atau dapat pula disampaikan melalui QR Code seperti yang terpampang di layar. Terima kasih. How can I say thanks for the things you have done for me, the things so undeserved, yet you'll give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With His power, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di surga,
kami hendak mengucap syukur atas segala berkat dan pemberian Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjalani hidup yang benar dan berkenan kepadamu, sebagai respons atas berkat yang telah diberikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sedikit dari yang kami miliki, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, agar dapat dikelola dengan baik, untuk kehidupan gereja kami, dan juga perluasan kerajaan-Mu di dunia. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku lagi goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, jadilah penyebar damai sejahtera. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya.